Oke guys, saya Rifai Uchiha. Kemarin kita sudah melakukan beberapa pemasangan dan beberapa orang menanyakan bagaimana caranya merakit router indoor menjadi router outdoor. Tapi sebelum kita dapat melakukan atau merubah router indoor menjadi outdoor, kita harus mengenal dulu sumber listriknya ya. Sumber listriknya saya sendiri dari rumah saya, jadi tidak membebani pelanggan. Dan saya menggunakan power supply sebesar 24 volt. Sebenarnya saya inginnya 45 volt atau misalnya 40 volt di bawah 50 tapi di atas 40. Cuman sayangnya saya hanya menemukan yang 24 volt. Seperti biasa saya mencari yang termurah. Tapi router-router outdoor atau misalnya router-router indoor yang saya pasangkan pada rumah pelanggan itu hanya support 9 volt dan 12 volt saja, karena untuk menghemat sumber kelistrikan ya. Jadi semakin banyak router-router yang saya pasang di beberapa rumah, maka listrik yang akan saya keluarkan akan semakin besar kan. Itu trik manajemen masing-masing lah. Jadi di sini bagaimana caranya dari sumber saya 24 volt ke rumah pelanggan menjadi 12 volt, maka kita membutuhkan step down. Modul step down ya, anggap aja modul step down, karena nggak mungkin kalau misalnya kita pasang langsung ke rumah pelanggan dengan 24 volt itu pasti routernya akan meledup. Nah ini sebenarnya ini rangkaiannya. Saya menggunakan merek D-Link, tapi terserah, saya kadang menggunakan merek TP-Link atau merek apa saja yang tergantung stok yang ada ya. Saya mencarinya berdasarkan kondisi yang termurah yang terjual di toko. Saya biasanya beli di tukang-tukang yang agak gimana ya, loak agak gitu. Jadi emang kondisi barang-barang bekas. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini kita menggunakan modul converter. Seperti bisa kita lihat, ini banyak di toko-toko online ya. Ini adalah step down untuk merubah dari 3 volt sampai 50 volt menjadi 3 volt sampai 35 volt. Ini versi step down ya, jangan sampai salah, ada yang step up-nya. Nah, di sini ada yang ini tetap di toko online tidak pakai kabel ini sudah saya solder saja ya. Sedangkan di toko online ya hanya modul ini saja tanpa kabel. Harganya pun cukup relatif murah ya, 8.000 hingga 10.000 tergantung kalian cermat-cermat mencari toko yang paling murah. Kita akan melakukan eksperimen di sini. Ini benar apa tidak? Jadi step down ini unik. Dia akan merubah 35 volt sampai 50 volt menjadi 3 volt sampai 35 volt. Tetap, yang artinya jika kita setting step down ini 12 volt, inputnya kita beri dia 12 volt, 15 volt, 24 volt atau misalkan sampai 40 volt, outputnya tetap akan sama sebesar 12 volt. Oke, karena saya di sini nggak punya adaptor besar 50, jadi di sini saya akan melakukan eksperimen menggunakan adaptor 12 volt dan juga adaptor 24 volt. Oke, ini sudah saya setting 9 volt. Jadi inputnya akan tetap jika dia diberi outputnya akan tetap 9 volt. Lebih tepatnya 8,95 volt karena saya sudah setting, saya putar ini sebesar 8,95 volt. Sengaja saya tidak beri tepat 9 volt dikarenakan takutnya saat kondisi awal listrik dihubungkan awal-awal pasti terjadi kejut ya. Jadi saya kadang memang selalu suka saya kurangin, misalnya jika router 12 volt saya beri 11 volt, 95 seperti itu. Itu ya hobi-hobi aja. Bebas aja. Oke, di sini sudah saya sambung kabel, di sini sudah saya solder untuk inputnya dan ini untuk outputnya, dan sudah saya setting 9 volt atau 8,95 volt.
kita coba menggunakan adaptor pertama, yaitu bisa kelihatan nggak di sini 12 volt 3 ampere. Oke, kita coba. Ini nggak ada lampunya ya. Oke, kita coba dulu menggunakan 12 volt ya. Dia outputnya akan tetap atau tidak ya. Oke, ini ada pengukur ini multimeter. Oke, kalau bisa dilihat seperti ini ya, kelihatan. Ya, 8,93. Iya, nggak apa-apa. Ini 8,93. Oke, berarti menggunakan input 12 volt dia menjadi 8,93. Coba kita gunakan adaptor 24 volt ya. Jika sama, itu berarti bisa dibilang step down ini bagus ya, karena kita nggak perlu khawatir nantinya saat kita mengganti adaptor input atau misalnya sumber listrik kita besar, dia outputnya tetap stabil di volt tersebut. Oke, ini bisa kita lihat dan ukurannya juga sangat besar ya. Ini 24 volt 3 ampere. Oke, kita cek lagi. 8,95. Ya, berarti ada sedikit perbedaan. Yang tadi 12 volt hasilnya adalah 8,93, sedangkan ini yang 24 volt 8,95. Itu bedanya tipis 0,3 ya. Jadi ini bisa dibilang bagus ya. Jadi walaupun kita beri nanti misalnya ada perubahan listrik input kita yang tadinya saya menggunakan 24 volt, jika dibutuhkan saya nanti bisa beli yang 40 volt atau ke atas, 35 volt mungkin. Jadi tidak perlu kita ke rumah pelanggan untuk mengganti step down atau routernya satu persatu. Jadi otomatis ya. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan adaptor yang 9 volt? Ini kan disetting 9 volt, inputnya 9 volt. Karena di peraturannya misalkan ini nggak boleh input lebih kecil dari output gitu. Ya, kalau misalkan inputnya lebih kecil dari output, ya namanya bukan step down, pasti step up ya. Oke, kita coba yang sama-sama. Ini bisa kita lihat ya, nggak kelihatan, nggak apa-apa lah. Ini 9 volt. Oke, ini gimana? Positifnya mana nih? Ini dia. Positif. Tetap ini jangan sampai kebalik ya antara pemasangan positif dan pemasangan negatif. Oke, jika inputnya 9 volt, maka hasilnya adalah 8,27. Ya, karena modulnya sendiri membutuhkan power ya, jadi mungkin berkurang. Makanya dia nggak boleh input lebih kecil dari output. Berarti ini benar-benar aman ya, bagus ya. Walaupun harganya cuma 8.000 sampai 10.000, dia konverternya bagus gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir listrik tiba-tiba
gede, atau misalkan kita ingin merubah yang tadinya kita menggunakan input 12 volt kita naikkan kita jadi 24 volt, atau misalnya kita ganti jadi 35 volt atau 40 volt, kita nggak perlu takut ya. Karena di sini tertulis inputnya 50 volt ya, jangan sampai 50 volt banget, kasihlah 45 gitu. Merawat biar enggak cepat jebol ya. Outputnya maksimal 35 volt ya, jangan sampai 35 juga, kasihlah 24 volt boleh. Oke, langsung aja kita coba ke router saya yang tadi ya, biar enggak penasaran juga sih. Berarti jangan, mungkin kalau misalnya kita outputnya kita ganti jadi 6 volt, kita boleh kalau bisa kali ya menggunakan input 9 volt. Cuman walaupun ini murah dan bagus, pasti namanya murah, harga sesuai kualitas lah. Saya sudah merasakan dan pakai ini sudah beberapa mungkin 1 bulan ya, mungkin 1 bulanan saya merasakan bahwa walaupun tertulis keterangannya ini maksimal 4 ampere, saya rasa nggak nyampe 2 ampere pun nggak nyampe gitu. Saya udah coba nyalakan untuk router 2 ampere, dia nggak mau ngangkat nih. Oke, kita udah nggak butuh lagi. Kita langsung eksperimen nih. Ini mana positif mana negatif, saya lupa, nggak ada gambarnya. Ya mudah-mudahan betul. Jadi kita sebelum membahas bagaimana cara merakit router indoor menjadi outdoor, kita harus mengenal dulu sumber powernya ya. Jadi percuma juga kita selesai atau bisa merakit outdoor, tapi kita paksakan input 12 volt, routernya karena syukur 12 volt, kita tarik kabel di atas 100 meter di rumah pelanggan, itu kaget listriknya nggak nyampe gitu kan. Nah itu bisa diakali kan menggunakan input yang besar 40 volt atau misalkan 35 volt lah, standarnya biasanya 35 volt, kata-katanya pakai sampai 40 volt. Nah di rumah pelanggan di ujungnya pakai step down seperti ini, di dalamnya ditempel seperti ini. Itu bisa jadi sampai 100 meter lebih, tergantung jenis kabel ya. Oke, kita coba tadi dengan yang 24 volt ya. Ini kan D-Link ini 9 volt. Kita coba dengan inputnya yang 24 volt. Harusnya kan mungkin kalau misalnya kita tidak pakai step down mungkin udah meledup ya. Ini kalau misalkan asli DC murni, dia nggak bakal nyetrum ya, walaupun 24 volt. Ini agak sedikit nyetrum, jadi ada AC nya, ini harus AC, nggak murni. Kayaknya saya kebalik. Saya lupa ini inputnya berapa, di mana yang positif dan mana yang negatif. Ya, rusak. Karena di sini nggak ada gambarnya kabelnya. Biasanya kabel biasanya ada logo putih hitam bergaris putih, itu untuk positif, sedangkan yang hitam polos itu untuk negatif. Tapi di sini putihnya udah hilang ya, saya nggak bisa
tahu mana positif mana negatif. Mudah-mudahan sih enggak salah dan enggak rusak. Tadi balik, berarti tadi kebalik ya. Oke, enggak rusak, ini baru betul. Untung enggak rusak, tadi kebalik. Jadi jangan sampai saya cabut nih, lumayan ketahuan kan. Oke, bisa kita lihat sini nyala ya. Kita nggak membahas cara ngerakit ini dulu, kita membahas tentang power yang digunakan oleh outdoor. Sebenarnya kalian nggak perlu ngerakit outdoor sih jika ingin saling sambung antar rumah ya. Jadi saling sambung antar rumah A, rumah B ke rumah C, ke rumah C, terus ke rumah D, itu nggak perlu dirakit outdoor. Karena jika pemasangan kalian di dalam rumah pastilah nggak bakal kehujanan. Cuman saya sengaja modif jadi outdoor menggunakan casing ini dengan tujuan pertama ya untuk membedakan dengan yang lainnya. Terus yang kedua, beberapa kondisi mungkin rumah pelanggan ya gitulah. Terus yang kedua ya takutnya beberapa kondisi lagi mungkin saya dipasang hanya bisa di tempat yang terkena hujan gitu, nggak bisa tempat di rumah. Udah kayak gitu aja. Jadi ini nyala ya. Jadi walaupun kita menggunakan power 24 volt, jika kita menggunakan step down seperti ini, kalian bisa menggunakan step down tipe lain ya, harga tetap menentukan kualitas lah. Cuman menurut saya ini sudah cukup bagus, walaupun harganya 8.000 sampai 10.000, bentuknya seperti ini. Ini sudah cukup bagus, bisa digunakan dan bisa diandalkan. Saya sudah mencobanya lebih dari 100 meter kabelan. Itu bisa untuk menyalakan beberapa router. Oke, sekian dulu dari saya Rifai Uchiha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Jika ada yang ingin bertanyakan, jangan lupa komen ya. Ditunggu feedback yang baiknya ya. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih.